Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslim muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak berbuat, baik berbuat hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnah, yang mahdhah maupun yang amah. Semoga ini semua menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita diperkenankan untuk mendapatkan ridho serta ampunannya. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan terus Allah bakal berikan pada kita semua. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang babu husnul khuluq, ya, bab tentang akhlak yang baik atau biasa diartikan budi pekerti, ya. Nah, khuluq ya, ini akar atau asli kata akhlak, ya. Kita sering ngomong akhlak, ini asalnya ada khuluq ini, ya. Jadi akhlak itu adalah bentuk jamaknya, khuluq ini dari mufradnya. Ya, biasa diartikan budi pekerti, apalagi Pak, adab, ya, sopan santun, dan tabiat, ya. Kalau husnul khuluq berarti tabiat yang baik, ya. Jadi akhlak itu sesuatu yang memang sudah menjadi tabiat, melekat dalam diri seseorang. Nah, ada husnul khuluq berarti ada su'ul khuluq, ya. Ada akhlak yang baik berarti ada akhlak yang buruk. Nah, akhlak ini karena suatu sifatnya melekat, maka Imam Ghazali mengartikan akhlak itu adalah sikap jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu pertimbangan dan pemikiran. Jadi memang sudah melekat, ya. Jadi nggak perlu pemikiran dan pertimbangan, memang sudah tabiat melekat. Nah, kalau yang melekat pada diri kita adalah husnul khuluq, berarti yang keluar dari semua jawarih kita, arkan kita, anggota badan kita berarti yang baik-baik semua. Yang keluar di mulut, ucapan kata-kata yang baik, yang dikerjakan tangan pun yang baik-baik, yang dilakukan kaki pun melangkah ke tempat yang baik-baik, yang dilihat oleh mata pun yang baik-baik, yang dengar oleh telinga juga yang baik-baik. Baik, para sekalian, kita akan melanjutkan, ya, hadis yang nomor 3 sekarang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu semua para ikhwan? Dan dari As-Sa'bi bin Jassamah, dari Sa'bi bin Jassamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, ahdaitu, aku telah menghadiahi Rasulullah kepada Rasulullah SAW khimaron wahsyian, ya. Khimar wahsyian, khimar liar. Faraddahu, maka beliau mengembalikannya alayya kepadaku. Falamma, maka tatkala ro'a, beliau melihat ma fi wajhihi, ya, ma fi wajhi, apa yang ada dalam wajahku, ya, raut muka yang berubah, ya. Qala, Nabi bersabda, inna lam nuraddahu alaika illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya
ya kepada engkau ini khimar liar kecuali karena aku sedang ihram. Ya, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Ini salah satu akhlak Rasulullah SAW ya, yang ditampilkan di sini terkait dengan bagaimana cara Nabi mengembalikan sesuatu ya. Kenapa Nabi kembalikan? Karena Nabi masih ihram. Jadi orang sedang ihram itu nggak boleh menunggang memakan hasil buruan ya, hasil buruan itu. Nah, ini sahabat ini kreatif luar biasa. Rupanya beli ini apa? Selesai duluan hajinya. Ini kan kisah ya, di Haji Wada. Karena memang kalau orang udah selesai melakukan ibadah haji, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 disebutkan, wa idza haltum fastodu, kalau kamu sudah tahallul, sudah selesai, sudah halal haji, fastodu, silahkan berburu. Suruh berburu. Nah, zaman itu adanya Bapak khimar liar ada. Khimar liar aja, apalagi kambing liar ya pasti ada. Loh, khimar aja ada ya. Khimar ada berburu. Ya, berburu ke luar tanah haram ya Pak, ngarita di tanah halal berburunya itu. Nah, itu luar biasa berarti ya, canggih ya, bisa nangkep apa himar liar. Kita mungkin himar Cina aja takut kan Pak. Lah ya, himar Cina aja kita takut disepak, takut digigit Pak kuda ya, takut ditendang ya kan. Ya iyalah. Khimar itu ya kan tunggangan, dia bisa ditunggangin. Khimar itu bisa ditunggangin. Nah, kalau silangan khimar dengan kuda namanya bigol. Bigol ya, bigol maksud bagol. Oh, bagol ya. Asal jangan dagol aja ya. Bigol ya, Nabi nyebutnya bigol. Itu kalau kita ngomongnya apa? Kuda poni. Jadi kuda ya kayak kuda tapi lebih pendek, montok gitu ya. Itu kalau kita ngeliat di Ragunan kan seperti itu. Itu namanya bigol, cakep lah ya. Nah, Nabi punya bigol, ya, Nabi punya bigol biasa untuk apa? Nyore kadangan jalan untuk apa? Mengunjungi Masjid Kuba ya, dari Masjid Nabi ke Masjid Kuba, Nabi naik bigol. Habis asar nanti pulang sebelum maghrib udah nyampe lagi. Naik bigol, kadangan boncengin siapa? Ibnu Abbas. Bigol. Nah, Nabi dikasih apa tadi? Himaron wahsyian. Himar hasil berburu. Tapi luar biasa. Kreatif luar biasa ya. Oh, makanya kan. Sempet-sempetnya. Jadi kita boleh ya habis haji udah selesai mau dagang boleh, buru boleh gitu ya. Seperti itu. Silakan. Wa idza halaltum, kalau sudah halal, udah selesai, udah tahallul gitu Pak Haji ya. Nah, itu boleh. Nggak apa-apa direncanain, Bang Ade dari rumah memang rencana mau jualan, bawa minyak kayu putih, bawa PPO, PPO udah nggak ada sekarang ya, bawa apa gitu ya. Nah, nanti begitu selesai kita jual ke kemah-kemah tempat apa namanya, pastinya di Mina ya, udah selesai mulai kan di Mina, udah tanggal 10 itu kan, udah mulai bertahalul ya kan, udah pernah selesai. Nah, artinya kalau udah selesai baru boleh, kalau belum ya jangan. Jadi wa idzal halaltum fastodu tadi. Nah, ini sahabat luar biasa. Begitu berburu dapat dihadiahkan ke Nabi, hadiahkan ke Nabi. Nah, begitu etikanya Pak terima dulu gitu ya, karena orang ngasih, udah itu kembaliin lagi. Apa Nabi nggak bakal nunggang ini? Ya, karena apa? Karena ini hasil buruan. Bahkan ada yang disembelih pun ada, Ya, tapi tadi untuk makan orang-orang yang sudah selesai. Jadi bahkan artinya benar-benar sudah selesai. Kalau kita belum selesai nyuruh pun nggak boleh. Ya, artinya harus sudah selesai baru boleh makan. Ada yang disembelih juga ada. Ini sembelih itu hasil buruan. Nah, sudah terima baru dikembalikan. Untuk dikembalikan kecewa. Kecewa tadi sok bi, dia kecewa. Ngasih dia aku balikin gitu ya. Nabi kan sebenarnya benar-benar nggak pernah ya seperti itu. Jangankan sampai dikasih satu ekor ya, kata Nabi. Seandainya ada yang mengundang aku makan untuk makan kikil kambing pun aku datang, gitu kan bahasanya ya. Iya, nah, ya datang. Kikil kambing ukurannya makan waktu itu yang paling ya
paling sederhana. Ya, kalau sekarang kan Pak Haji mewah ya kan, stikil kambing. Gitu. Ya, aku datang. Nah, apalagi ini Nabi kembalikan. Kenapa? Karena ya kata Nabi, inna lam naruddahu alaika ila ana hurum. Ya, aku itu kami ya tidak membalikannya kecuali karena kami adalah orang-orang yang sedang ihram. Di sini Nabi mengatakan kami ya, inna gitu ya Pak. Itu inna gitu ya, bukan ana ya. Inna ya. Inna lam na ya, pakai na ini kan kami. Berarti memang semua orang ihram itu memang nggak boleh menggunakan, menunggang, memakan barang buruan. Nah, kecuali buruan apa Pak? Buruan lah laut. Iya, ikan. Iya. Jadi termasuk lagi umroh nih nggak boleh kita makan barang-barang buruan, nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tadi dibahas tuh di kitab Bulughul Maram itu masalah ini ya. Nah, kalau buluan ya makanya kan ikan itu ya, kalau kita ikan laut. Nah, jadi kasih penjelasan sama Nabi supaya tidak kecewa. Tapi tadi manusiawinya raut muka, roman mukanya suatu berubah. Yang tadinya dia ya girang, ingin nyenengin Nabi gitu ya, malah Nabinya menolak. Nah, ya berubah mukanya jadi apa? Asem. Tadinya manis ya, manis. Sekarang asem gitu ya. Itu ya memberikan pada orang yang diridhoi ya, orang yang dia malah ditolak. Kan pengen dapat berkahnya juga ya dari Nabi. Ingin dapat doa dari Nabi, jazakallahu khair gitu ya Pak. Nah ini karena memang ada suatu alasan yang tepat. Ya jadi artinya gini sih ya. Kita boleh menolak pemberian kalau memang ada alasan yang tepat. Yang syar'i berarti ya Pak. Kalau nggak syar'i nggak boleh gitu kan. Timbang kita nggak doyan petek doang, ada orang ngasih petek, terima aja. Ya. Kan Bang Ade suka petek. Ya kasihin aja ke Bang Ade, kenapa? Oh, iya kan? Loh, seperti itu. Iya. Bisa rokok, nah itu dia. Nggak usah ya, nggak usah terima. Nggak jauh. Itu kalau itu bercanda kali ya. Bercanda. Ya, karena dia nggak tahu ya, karena dia nggak tahu kita. Kalau tahu ya enggak. Kalau kan ada dulu di sini ada yang ngasih saya waktu itu kan, tiba-tiba ibu ngasih 2 bungkus rokok, kesini ada dulu kan, ada itu pernah kan? Pernah ada. Dan juga sering saya dapat kayak gitu, karena mereka nggak tahu kan. Saya bilang saya ya sih dibisikin aja. Mentahnya aja gitu ya. Saya aja. Jadi alasannya syar'i. Jadi pernah ya sahabat siapa? Umar ya, ketika diberi sama Rasulullah berikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Apa kata Nabi? Terima aja. Kalau kau mau ya kamu manfaatin, kalau enggak kamu simpen, kalau enggak kamu berikan pada yang lain gitu. Berarti terima dulu ya. Terima dulu. Masalah suka nggak suka belakangan. Tuh. Kalau kamu suka kamu manfaatin ya. Kalau enggak kamu simpen, kalau tidak kamu berikan pada yang lain. Itu. Karena waktu Nabi memberi Umar itu haknya Umar, gitu kan. Tapi Umar bilang berikan saja pada yang lebih berhak, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau syar'i ya seperti ini. Termasuk tadi Pak, rokok. Tahu persis bahwa kenapa dia ngasih kita, karena dia baru menang judi online. Tahu persis kan Pak? Tahu persis. Kan tahu persis kan? Ya jangan belagak pilon gitu kan. Tahu persis. Tahu persis. Lagi ngomong nih, ini gua habis dapet nih, gua habis apa namanya? Kalau menang ngomongnya apa? Gol. Jackpot. Jackpot ngerti dah pokoknya. Iya. Oh, tembus ya. Gua habis tembus nih gitu kan. Ya udah tahu udah ngomong tembus lagi kan. Ya udah. Nah, seperti itu. Syar'i itu, Pak ya. Syar'i. Karena kalau kita terima bahaya juga buat kita. Bukan bahaya dalam itu haramnya doang, jelek juga nama kita juga kan. Oh ternyata tukang taklim doyan juga sama duit jackpot tadi kan.
Tawa. Dari yang syar'i ya alasannya untuk nolak. Berikutnya wa anin Nawas bin Sam'an, dan dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sa'altu, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW anil bir wal ismi, tentang albir dan ism, tentang kebaikan dan dosa. Faqala, maka Nabi menjawab, albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dengan dosa adalah mahaka, apa yang meragukan fi nafsika, dalam jiwamu, dalam dirimu. Wa karihta, dan engkau benci, engkau tidak suka ayat toli'a, untuk timbul muncul kelihatan anasu oleh manusia. Rawi Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Gampang ya Pak dipahami ya? Gampang ya? Gampang kan? Ada yang belum paham? Ada? Oh tadi? Jadi ini sahabat ini nanya kepada Nabi, apa itu kebaikan, apa itu dosa ya. Ini ternyata jawab Nabi simpel dan mudah dimengerti. Jadi yang namanya albir itu adalah husnul khuluq. Ya, pokoknya akhlak yang baik itu adalah kebaikan, akhlak yang baik ya, akhlak. Artinya orang yang memiliki tabiat baik sehingga mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik kepada diri sendiri, ya, baik kepada keluarga, ke ibu bapaknya, ke istri, ke suaminya, ke anaknya, ke tetangganya, semua adalah hal-hal yang baik, itu merupakan kebaikan, baik itu tutur katanya, sikapnya, termasuk Pak, kalau tadi di muka Abdi Mas saya bilang yang keluar dari mulutnya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya, yang diperbuat oleh tangannya atau oleh kakinya, termasuk apa? Kayak tadi, sekedar apa? Perubahan air muka, ya kan? Itu termasuk bagian akhlak juga. Kan nggak ada yang dikeluarkan oleh mulut atau oleh mata, cuma muka yang masem tadi kan, itu termasuk bagian pada akhlak yang ya buruk lah, masem sih. Nah, muka yang manis ya, yang apa Pak? Yang ceria ya, yang ceria. Dia kata Nabi kan itu kan, la tahkironna minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajin tolikin gitu. Jangan kau anggap satu perbuatan yang remeh tentang kebaikan sekalipun kamu ketemu saudara kamu dengan wajah yang berseri. Nggak ngomong apa-apa kita, tapi dengan wajah yang berseri, yang ceria itu kebaikan, itu akhlak juga. Ya, segitu itu adalah merupakan albir tadi Pak. Jadi ada pahala. Padahal kita yang nggak ngasih apa-apa, timbang ketemu doang Pak, ketemu doang, ya nggak ngasih apa-apa. Orang tersenyum sendiri, Wah itu malah lain. Itu mau, ya ngapain? Atau ini Bang, senyum terus gitu ya, sendiri tersenyum, itu namanya orang gila itu. Jadi ketemu saudaranya dengan wajah yang berseri, termasuk adalah kebaikan. Jadi lah tahkironna, jangan sekali-kali kamu anggap remeh, jangan. Ya itu. Jadi itu merupakan jadi albir, akhlak juga itu, akhlak ya. Akhlak. Ya dalam walaupun mungkin suasana Bapak, hati kita sedang sedang gundah, lagi lelah ya. Tetap kalau ketemu orang tamu datang malah disambut dengan senyum. Oh iya kan? Oh iya. Seperti itu ya. Nah, sedangkan al-ism, dosa adalah apa yang membuat kamu ragu tentang halal haramnya, hak batilnya, sunnah bid'ahnya, syariat khurafatnya. Kita masih ragu. Ini syariat atau khurafat? Ini halal atau haram? Ini bid'ah atau sunnah? Ini hak atau batil, ragu. Nah, kemudian kita juga nggak suka apa yang kita lakukan kalau orang lain tahu, gitu. Paham ya Pak ya? Jadi benci ya, bukan malu, beda ya, bukan malu nih ya, bukan malu. Kita nggak suka aja kalau orang tahu. Jadi sebisa mungkin ini perbuatan ditutupin, serapat mungkin, ya kan, rapat langit. Hah? Loh iya, aib kita, nah itu. Jadi
Suatu perbuatan. Ya perbuatan apa saja yang kita lakukan kalau orang lain orang tahu kita bakal nggak suka. Ya karena itu perbuatan dosa. Oh iya. Senang gitu kan? Senang. Walaupun juga bisa lebih dosa lagi perbuatan baik kalau pengen dilihat, nah itu lebih dosa lagi gitu ya. Kalau ada riaknya seperti itu. Tapi Pak, jadi kalau bahasanya tadi kan bahasa gini, bahasa nabinya Pak. Wakarita ayat tolia, ya. Dan kamu benci, nggak suka ayat tolia karena dia muncul. Tola itu kan dia muncul. Kayak begitu muncul kelihatan, kemudian orang lain melihat kita nggak suka, ya seperti itu. Seperti itu ya. Nah itu adalah perbuatan dosa. Contohnya apa? Nyuri. Loh iya, orang nyuri pasti nggak, masa nyuri pengen ketahuan, kayak gitu kan? Ya, nyuri pasti orang nyuri pasti nggak pengen orang lain tahu, ya kan? Pasti nggak ingin orang lain tahu. Termasuk nyuri apa Pak? Nyuri jawaban, nyontek sama juga nyuri juga itu Pak. Loh ya, orang nyontek itu kan biar pasti nggak mau diketahui sama mau temennya, sama gurunya, ya kan? Loh ya, karena dia itu memang nggak boleh, nggak boleh kan? Kita tentang masalah maling, itu kan ada pasar maling. Padahal kita kagak ngeliat itu barang itu maling, cuman dijual bebas. Itu boleh nggak sih kalau kita beli gitu? Nah tadi termasuk yang apa tadi bahasa Nabi, wal ismahaka itu termasuk yang kamu ragu. Awalnya judulnya ini pasar maling. Oleh kan barang boleh mauk semua itu. Ya kalau barang halal kenapa dijual di situ, ya kan? Itu pasar maling apa? Saya pun juga hanya ini nggak enak disebut pasar maling, tapi kita kagak ngeliat dia maling. Iya, dan itu tetap kena pidana. Ya, masuk ke, iya, kita tidak tuduh pakai penada, apalagi Pak, ya macam-macam lah, lo iya kan? Gitu. Maling. Iya bisa loh Pak, benar. Ada kan cerita sebenarnya dulu, ada yang cerita sama saya seperti itu. Dia beli barang spare part motor di daerah apa namanya? Ya spare part motor di daerah Parung, dibawa atau dibeli. Nggak ada yang ngikutin, nggak tahu di lampu merah diberhentiin aja, nggak tahu polisi. Ngeri kan? Tuduhnya apa? Penada. Serem kan? Serem. Padahal kita nggak tahu deh ya, malah itu enggak kan? Nah seperti itu. Pernah ada pas datang sih itu, pernah ada. Suratnya. Udah pretelan suratnya. Ini ya, jadi termasuk husnul khuluq ya. Husnul khuluq merupakan apa? Albir tadi ya, albir. Apapun yang baik-baik yang kita lakukan dari apa? Yang dilakukan oleh kita itu adalah semua albir. Lanjut. Wa Nabilah bin Amr dan Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya karena dua-duanya sahabat Nabi.